Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast literasi kita IAIN Curug di mana saja berada. Salam sehat dan salam sejahtera untuk semuanya. Kami dari Pasca Sarjana IAIN Curug dengan slogan Ayo kuliah di Pasca Sarjana IAIN Curug. Pasca Sarjana IAIN Curug memiliki 4 program studi. Pertama, Manajemen Pendidikan Islam terakreditasi B, Pendidikan Agama Islam akreditasi B, Hukum Keluarga Islam akreditasi B, Bimbingan Konseling Pendidikan Islam izin operasional akreditasi dalam proses. Pasca Sarjana IAIN Curug dalam proses mendirikan atau membuka program S3 atau doktor, program studi Manajemen Pendidikan Islam dan Pendidikan Agama Islam. Insya Allah dalam waktu dekat akan dilaksanakan survei land untuk mendapat izin operasional. Sahabat yang berbahagia, adapun kualifikasi dosen, Pasca Sarjana IAIN Curug memiliki 2 guru besar, selebihnya adalah doktor, baik dalam negeri maupun luar negeri. Adapun sistem perkuliahan di Pasca Sarjana IAIN Curug, kuliah tatap muka, selain daripada itu menerapkan perkuliahan berbasis mini riset, sehingga mahasiswa di samping mendapat materi perkuliahan sekaligus praktek lapangan untuk melaksanakan penelitian. Dan kepada mahasiswa pun dianjurkan untuk menulis jurnal yang didapat dari penelitian atau melalui mini riset. Sahabat podcast literasi kita IAIN Curug, mari bergabung IAIN Curug. Peluang untuk Anda cukup baik dan menjanjikan. Semoga kita semua bisa bersama untuk kuliah di Pasca IAIN Curug. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Haji Lukman Asa MPDI. Beliau adalah Wakil Direktur Pasca Sarjana IAIN Curug, sudah menyampaikan informasi tentang bagaimana perkuliahan di Pasca Sarjana IAIN Curug. Pada sesi ini, sahabat podcast literasi kita IAIN Curug dimanapun Anda berada, kita akan bertanya kepada Bapak Dr. Haji Lukman Asa MPDI seputar perkuliahan di Pasca Sarjana IAIN Curug. Baik. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi disampaikan oleh Bapak terkait mengenai perkuliahan di Pasca Sarjana IAIN Curug, yaitu program studi kita sudah terakreditasi B, ya Pak? Ya, betul. Sudah terakreditasi B, mulai dari program studi Manajemen Pendidikan Islam, Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, dan terakhir tadi ada program studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam yang masih proses akreditasi, Pak, ya? Ya, betul. Dalam waktu singkat ini Insya Allah mudah-mudahan proses
prosesnya cepat ya Pak ya, cepat sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Terkait pertanyaan kami ini Pak, prodi atau program studi manajemen pendidikan Islam ini untuk lulusannya orientasinya kemana Pak? Ya, selain sebagai leader atau kepemimpinan, iya, Pak, juga sebagai manajerial, ya, untuk ahli di bidang manajerial ataupun ke tata usaha dan lain sebagainya itu Pak. Memang sangat sesuai Pak ya, untuk kepala sekolah misalnya gitu ya, kemudian staf TU ataupun bagian-bagian mengolah tentang perkantoran iya. Memang sangat sesuai program studi manajemen pendidikan Islam S2 ini untuk kepala sekolah tadi Pak ya. Iya, betul. Kemudian untuk Bapak Ibu yang berkecimpung di dunia tata usaha, administrasi Pak ya, perkantoran. Alhamdulillah. Tetapi untuk menjadi peneliti bisa juga Pak ya lulusan IPI. Karena sangat relevan dan ditekankan dan diajarkan sehingga alumni manajemen ini harus terampil dan bisa meneliti. Betul Pak. Selain jadi leader, manajer, kemudian sebagai peneliti. Baik sahabat podcast literasi kita yang curup dimanapun Anda berada, kita lanjut pertanyaan berikut ini Pak. Baik. Banyak teman-teman kita khususnya sebenarnya mahasiswi S1 Pak ya, S1 sebenarnya mereka memiliki peluang yang besar untuk melanjutkan kuliah S2 di pascasarjana. Yang menjadi kelebihan unggulan pascasarjana yang curup kita ini apa? Yang pertama segi pendanaan. Betul. Kalau dilihat dari program pascasarjana di beberapa tempat kita mengambil pada plafon yang paling bawah ataupun sesuai dan terjangkau oleh masyarakat, baik uang perkuliahan ataupun dana-dana yang lainnya. Betul. Selain daripada itu, tempat strategis pascasarjana yang curup ini berada di kabupaten atau kota yang kiri kanannya didampingi oleh beberapa provinsi ataupun kabupaten kota, sehingga mudah dijangkau ya, di Curup, Linggau, Jambi, Palembang begitu ya. Bengkulu sangat strategis. Betul. Daya dukung yang berikutnya, udaranya sejuk, dingin begitu kan, tidak butuh AC gitu. Di samping itu belanja makan minum itu masih cukup ringan dan murah gitu ya. Selain dari itu juga keamanan masih terbilang aman. Itu yang mendukung untuk kuliah di IAIN. Sementara itu Pak. Baik. Kami pikir memang itu merupakan keunggulan yang sangat tepat sebenarnya bila teman-teman mahasiswa-mahasiswi S1 ingin melanjutkan kuliah di pascasarjana yang curup. Mulai dari aspek pendanaannya tidak terlalu mahal, kemudian lokasinya strategis, sampai dengan kondisi lingkungannya Pak ya. Udara segar, pemandangannya indah. Ya betul. Jadi sangat mendukung untuk proses perkuliahan yang baik. Baik, selanjutnya sahabat podcast literasi kita yang curup dimanapun Anda berada, yang menarik dari pascasarjana yang curup ini selain tadi masalah tempat, kemudian masalah lingkungan, betul. Dosen-dosennya Pak. Untuk dosen-dosen bagaimana Pak? Dosen-dosen kita telah ditunjuk sesuai dengan latar belakang keilmuannya. Yang manajemen semua mereka adalah doktor dari manajemen. Betul. Begitu juga hukum, orang-orang hukum yang paham dan tahu di bidang hukum.
Demikian juga tentang pendidikan, pakar-pakar pendidikan, tokoh-tokoh pendidikan yang sudah menggeluti ilmu pendidikan sejak awal sampai lanjut studinya. Demikian juga tentang bimbingan konseling pendidikan Islam. Tidak kita temukan dosen di luar background itu. Betul. Dan mereka ahli di bidangnya. Itu menambah daya dukung berikutnya. Jadi dosen-dosen kita di Pascasarjana IAIN Curug itu mengajar sesuai dengan basic keilmuannya. Ya, betul. Dosen yang basic keilmuan manajemen mengajar di prodi manajemen pendidikan Islam. Kemudian yang menarik lagi Pak, bisa kita perhatikan dan kita pelajari untuk perkuliahan tadi Pak ya. Perkuliahan di Pascasarjana IAIN Curug selain ada tatap muka, kemudian ada juga perkuliahan berbasis mini riset, di mana mahasiswa-mahasiswinya berorientasi tidak hanya belajar teori di kelas 5, tetapi memang turun ke lapangan langsung. Dalam arti model mini riset itu memang dipraktekkan di Pascasarjana IAIN Curug. Tanggapan Bapak gimana Pak dengan proses tersebut? Nah, ini yang menarik berikutnya itu. Karena selama ini kita hanya mengajarkan teori-teori bagaimana manajemen kepala sekolah, bagaimana mendidik para siswa, ataupun mengetahui hukum-hukum perkawinan di masyarakat, termasuk juga tentang bimbingan konseling. Betul, Pak. Tetapi dengan program Pascasarjana yang kita kembangkan melalui mini riset, maka mereka langsung terjun ke lapangan. Di dalam perkuliahan itu ada waktu kita berikan kepada para mahasiswa manajemen untuk mempelajari bagaimana manajemen kepala sekolah. Dia meneliti, menemui beberapa kepala sekolah. Betul. Terutama madrasah gitu ya. Oh, kepala sekolah ini begini sehingga sukses dan sebagainya. Begitu juga tentang PAI. Guru-guru agama di pendidikan itu banyak gurunya telah berhasil mendidik anaknya. Kita sebarkan mahasiswa pasca ini untuk menemui para guru-guru PAI itu bagaimana menanamkan karakter, bagaimana tentang moderasi beragama, bagaimana hidup bisa berdampingan dengan semua golongan dan agama. Nah, itu kita dalami dan kita pelajari. Mereka mengadakan mini riset. Demikian juga tentang hukum. Beberapa keluhan masyarakat terkait dengan hukum perkawinan. Ada yang mereka yang sudah lama tinggal berdua bersama tetapi nggak punya surat pernikahan. Nah, itu menjadi kajian kita. Ini yang ada di tengah masyarakat, gitu kan. Nah, begitu juga terkait dengan bimbingan konseling. Kondisi sekarang anak-anak yang sudah terlanjur narkoba, terlanjur jadi pang dan sebagainya. Nah, sehingga orang tua mereka itu kita dekati dan kita mengadakan mini riset untuk mengkaji dan mencari solusinya. Itu Pak, keutamaan daripada mini riset. Memang dampak dari pembelajaran mini riset ini sangat berdampak positif Pak ya. Dengan mahasiswa-mahasiswi kita, kemudian lingkungan masyarakatnya, lingkungan tempat bekerjanya. Karena memang kalau kita bergulat dengan teori-teori yang ada di dalam buku tanpa kita melihat realitas sosial yang ada, ya tentu saya pikir letak tanggung jawab kita harus kita lakukan Pak. Jadi seorang akademisi, dosen ataupun mahasiswa memang harus turun langsung ke lapangan Pak. Melihat kondisi real yang terjadi di masyarakat. Seperti tadi yang disampaikan Bapak, mulai dari bagaimana seorang kepala sekolah memimpin madrasah, bagaimana kendala yang dihadapinya, kemudian bagaimana proses manajemennya mulai dari perencanaan, kemudian pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasi. Saya pikir ini memang hal yang menarik Pak, pembelajaran perkuliahan berbasis mini riset. Karena ini sebagai salah satu contohnya Pak ya. Iya betul. Nah, inilah karya mahasiswa menulis suatu hasil dari mini risetnya menjadi sebuah buku gitu ya. Nah, yang tergabung di dalam ini
tulisan mahasiswa. Oke, ya betul. Jadi sahabat podcast literasi kita Yen Curug, ini salah satu karya hasil dari mini riset yang dilakukan oleh dosen berkolaborasi dengan mahasiswa-mahasiswinya. Ya, betul Pak. Dari mulai proses perkuliahan hingga praktek Pak ya. Praktek ya, betul. Mini riset tadi ke lapangan. Alhamdulillah. Baik sahabat podcast literasi kita Yen Curug dimanapun Anda berada, kita tiba di ujung acara nih Pak. Ya, baik. Di ujung acara, sebelum kita tutup kegiatan podcast literasi kita Yen Curug bersama Bapak Dr. Haji Lukman Asa MPDI, kami persilakan Pak untuk closing statementnya Pak. Bagaimana supaya masyarakat, teman-teman bisa bergabung di Pascasarjana Yen Curug. Baik, terima kasih kembali kepada sahabat podcast literasi kita Yen Curug. Melihat kondisi kekinian diri kita, betapa pentingnya dengan sumber daya manusia. Kelihatannya bagi kita yang tidak menambah ilmu pengetahuan ataupun kuliah, kita bisa maju. Tetapi orang yang kuliah akan lebih cepat dan dulu majunya. Oleh karena itu, harapan kami, apapun rintangan dan halangan, ayo kita bergabung ke Pascasarjana Yen Curug untuk menambah ilmu pengetahuan. Mumpung waktu masih ada dan biaya masih rendah. Demikian, terima kasih. Selamat bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Haji Lukman Asa MPDI, Wakil Direktur Pascasarjana Yen Curug yang sudah bergabung bersama kami Pak. Baik, di kegiatan podcast literasi kita Yen Curug. Semoga bermanfaat dan semoga barokah. Sampai jumpa di program-program podcast literasi kita Yen Curug berikutnya. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.